Halo Scorer, jumpa lagi di podcast Skor Indonesia. Kali ini masih bersama gue Rai Satnan dan juga rekan gue Estu Santoso. Kali ini kita akan membahas soal bergabungnya Mark Klok ke Persib Bandung. Ya, seperti kita ketahui bahwa Persib ini adalah tim rival dari klub Mark Klok sebelumnya, yaitu Persija Jakarta. Ya, kita tahu kasus hengkangnya Mark Klok dari Persija adalah karena adanya ketidaksepakatan soal kontrak dari kedua belah pihak antara Persija dan Mark Klok, hingga akhirnya memutuskan untuk berpisah dan tidak berselang lama, ya tidak ada sebulan ya kalau nggak salah ya, tidak ada sebulan, akhirnya diumumkan Mark Klok bergabung ke Persib Bandung. Namun yang menarik dari pindahnya Mark Klok ini adalah di kontrak jangka panjang 4 tahun, seperti yang diumumkan oleh Persib. Ini sama seperti durasi kontrak Mark Klok di klub-klub sebelumnya sama PSM, kalau nggak salah 4 tahun juga, Persija juga 4 tahun, terus di Persib sekarang 4 tahun. Ya kita tunggu nih, apakah akan putus di tengah jalan juga nggak nih, seperti dua klub sebelumnya gitu. Karena kan di dua klub sebelumnya putus di tengah jalan. Tapi yang menarik adalah bergabungnya Mark Klok di sini tentunya akan semakin menambah nilai kompetitif di lini tengah Persib. Kalau dilihat-lihat sudah ada sekitar 12 pemain, benar nggak sih ini Mas Isu? Kalau nggak salah, ini termasuk gelandang sayap ya, di lini tengah, di lini gelandang itu termasuk gelandang sayap gitu. Ini gue coba sebutin satu-satu dulu ya. Ada Deddy Kusnandar, kemudian Febri Haryadi, ada Agung Mulyadi, Bekam Putra Nugraha, Abdul Aziz Lutfi Akbar, Erwin Trisaputra, Erwin Ramdhani. Kalau Erwin Trisaputra mah menantunya Coach RD ya. Ya, Persita Tangerang. Erwin Ramdhani, Esteban Vizcara, Gianzola Nasrullah, Ardi Maulana, Saiful, dan juga pemain asing teranyar yaitu Mohamed Rashid. Nah, Mas Es, melihat dari komposisi pemain lini tengah Persib saat ini, gue sih bilangnya sekarang sudah mewah ya, dan puzzle-nya sih sudah lengkap, karena dari kemarin tuh kalau gue nggak salah tuh Coach Robert nyari pemain dengan tipikal gelandang bertahan yang benar-benar punya jiwa fighter gitu. Nah, Mas Es, kalau melihat dari daftar tadi ya, ada sekitar 12 lah pemain bersama dengan Mark Klok gitu. Kalau lo sendiri ngelihatnya seperti apa sih nanti persaingan di lini tengah yang menurut gue sih mewah sih sekarang di Persib gitu? Ya, kalau melihat performa atau kenyataan yang ada di Persib sekarang ya, terutama sejak mereka melepas Haryono 2020 akhir 2019, lalu 2020 akhir mereka kehilangan Kim Kurniawan. Artinya pemain di posisi ini memang dibutuhkan pemain yang punya pengalaman, punya kapasitas yang sesuai untuk Persib Bandung. Memang saat ini masih ada Deddy Kusnandar, tapi hanya Deddy Kusnandar aja di level itu yang punya pengalaman bagus. Taruhlah di situ memang ada Abdul Aziz. Ya, ada Abdul Aziz, Gianzola, tapi Gianzola cenderung pemain yang sering dipinjamkan, tidak pernah mendapatkan kepercayaan penuh. Abdul Aziz lebih kepada agak-agak menyerang dia, tipenya bukan tipe yang pemain yang bisa memotong pertahanan atau menjadi pemotong serangan, membantu pemain belakang lah itu istilahnya. Jadi artinya memang Mark Klok ini sesuai dengan kebutuhan tim kalau saya melihat seperti itu ya. Dan kalau saya melihat Persib itu justru ketika kehilangan Gozali Siregar itu nggak ada masalah. Waktu itu masih ada Erwin Ramdhani, Esteban Vizcara, Febri Haryadi, Bekam Putra masih bisa bermain di posisi itu. Tetapi di posisi tengah yang cenderung menjadi gelandang sentral ataupun yang bisa bermain di gelandang bertahan, misalnya dengan pola 4-4-2, dia berada di tengah. Karena memang Persib ini kan lebih banyak menggunakan pola 4-4-2 dengan dua striker di depan mereka. Ada Ezra, ada
Leon, ada Walter Lewis lah. Ezra mungkin jadi pemain super sub lah. Tapi di tengah kan berarti ada kanan kiri. Kanan kiri sudah ada siapa namanya, Febri, Vizcara. Terus di tengah itu pasti kan Deddy Kusnandar. Nah, partner Deddy Kusnandar ini seharusnya kan ada sebelumnya si Kim Kurniawan ataupun Omid Nazari sebelumnya. Nah, sekarang ketika kedatangan Mark Klok, ada pilihan, ada Mark Klok, ada yang baru Muhammad Basim Rashid itu yang dari yang baru Muhammad Basim. Artinya pilihan ini sudah pas lagi gitu, karena di situ walaupun ada Ardi Maulana, ada Erwin Ramdhani, tapi mereka pemain yang ya bisa dikatakan belum mampu menjadi pilihan utama dari Robert Albert gitu. Artinya kedatangan Mark Klok ini ya sesuai kebutuhan aja gitu. Nah yang menarik dari Mark Klok adalah Mark Klok ini kan pemain yang cukup tahu lah, sudah tahu bagaimana atmosfer sepak bola Indonesia, dan dia sebelum membela Persib juga bermain untuk Persija walaupun hitungannya tidak terlalu banyak, tapi dia juga pernah lama dengan Makassar dan menjadi bagian penting dari klub itu. Nah, ini yang penting, yang layak ditunggu adalah bagaimana komposisi lini tengah dari Persib ini. Artinya kita tunggu apakah tetap dengan pola 4-4-2 yang sering digunakan oleh Robert Albert, atau dengan 4-3-3 atau 4 atau dengan ekstrimnya malah mungkin memakai 5 pemain di tengah gitu. Kita lihat dengan masuknya Mark Klok ini berarti kan ada alternatif strategi skema yang akan dilakukan, dan mungkin itu akan menjadi sesuatu yang makin kuat lah bagi Persib. Itu sih kalau saya lihatnya. Mungkin kalau teman-teman ingat juga ketika final Piala Menpora ya, yang berlangsung 2 leg, itu terlihat jelas sih kalau gue ngelihatnya waktu Persija lawan Persib itu, lini tengah Persib kalah. Saat itu memang dimotori di Persija itu salah satunya adalah oleh Mark Klok gitu. Di situ Persija bisa menguasai lini tengah, mereka bisa menang dalam 2 leg tersebut. Yang gue lihat memang Mark Klok ini punya peran penting sebenarnya waktu itu di Piala Menpora gitu. Tapi sekarang sudah dimiliki oleh Persib. Menarik sih memang menunggu akan seperti apa nanti komposisi lini tengahnya Persib, apakah memakai 2 gelandang bertahan gitu, misalnya Mark Klok akan berduet dengan Deddy Kusnandar seperti yang tadi Mas Estu bilang, atau Mark Klok agak sedikit naik ke depan untuk membantu serangan gitu. Di situ juga bisa didampingi sama pemain muda yang memang potensial seperti Beckham Putra, kemudian ada juga Abdul Aziz yang juga bisa menjadi pesaing gitu. Dan ini tentunya akan semakin mempersengit ya persaingan di lini tengah untuk memperebutkan tempat di tim utama gitu. Kalau untuk sisi gelandang sayap kan sudah jelas, itu ada Febri Haryadi, kemudian ada ada si Esteban Vizcara juga di situ yang bisa menjadi juga bisa jadi second striker gitu. Jadi gue rasa sih memang di sini lini tengah Persib sudah komplit dengan kedatangan Mark Klok, plus ada satu pemain asing tadi ya, Muhammad Basim Rashid dari Palestina gitu, yang juga bisa bermain sebagai gelandang bertahan gitu. Nah ini potensi lokal ya, kalau Mark Klok kan pemain naturalisasi ya, walaupun sekarang sudah lokal gitu, tapi pemain lokal seperti Deddy Kusnandar, terutama pemain muda juga nih Mas Es, lo ngelihatnya akan seperti apa nih? Akan diapakan sama Robert Albert gitu? Apakah akan tetap masuk dalam squad atau dipinjamin lagi ke klub satelit seperti yang sudah sebelumnya? Yang pasti kalau melihat ada sebelumnya ya, pemain seperti Gian Zola misalnya, dia juga harus meninggalkan Persib dengan status pinjaman, tetapi Persib juga tidak melepas dia, hanya loan terus gitu loh. Jadi mereka masih punya harapan kepada pemain ini, tetapi ketika pemain ini mungkin takutnya tidak berkembang, justru dipinjamkan ke tim-tim yang lain. Dan kita nggak cuma lihat Gian Zola ya, ada Agung Mulyadi di situ, ada juga Ardi Maulana, ada banyak pemain, ada Saiful. Artinya pemain ini kan sejauh ini memang memang diharapkan menjadi pelapis dan nanti akan matang. Tetapi dilihat dari Piala Menpora kemarin, justru
Persib Bandung ini adalah tim yang punya starter yang nyaris Menpora dan ada Varsatnur waktu itu, tapi Varsatnur juga jarang dipasang. Dan pemain yang baru yang berisi pemain yang misalnya yang bisa dikatakan baru yang sering dimainkan atau pemain muda yang sering dimainkan justru Estra Walian aja. Beda dengan misalnya Persija kemarin mereka memainkan Niko, memainkan Taufik Hidayat ataupun Sulaiman. Tapi Persib ini nyaris starternya tidak berubah. Yang berubah itu justru di lini tengah karena memang tidak ada lagi Kim Kurniawan, tidak ada lagi Omid Nazari. Artinya memang kebutuhan di lini tengah ini dibutuhkan. Jadi kalau tidak ada Mark Klok misalnya, ya memang akan sedikit berisiko di Persib ketika kompetisi jangka panjang. Karena Deddy Kusnandar tidak punya dan Rashid tidak punya pelapis. Tapi ketika Mark Klok masuk, 3 pemain yang berpengalaman ini bisa menjadi pilihan untuk gantian seperti itu. Nah, ini mungkin pertimbangan ini yang dipilih oleh seorang Robert Albert. Apalagi Mark Klok ini bukan tipe playmaker ya. Mark Klok ini lebih tipe pemain yang bisa bertahan, bukan box to box lah ya. Box to box ya. Jadi bukan model pemain-pemain yang membantu, yang penyeimbang, tapi dia lebih ke bertahan. Dan sejauh ini yang dibutuhkan Persib seperti itu. Karena kalau kita berkaca 2020, walaupun kompetisi tidak akhirnya batal, di saat kehilangan tidak memperpanjang Haryono, masih ada Kim Kurniawan waktu itu, masih ada Omid Nazari, masih ada Deddy Kusnandar kan. Abdul Aziz juga ada kan? Abdul Aziz juga ada. Ya, tapi Abdul Aziz kan maksudnya bukan pilihan utama ya, maksudnya poros gelandang kan selalu 3 orang ini. Nah, ketika Kim keluar, Omid keluar, otomatis tinggal ada Deddy Kusnandar aja kan yang cukup mumpuni di posisi itu. Enggak, maksudnya mumpuni dalam artian jam terbangnya lebih banyak dibandingkan yang lain. Lalu sekarang masuklah si Rashid, kemudian Mark Klok. Artinya komposisi yang memang dibutuhkan diambil lagi dengan nama-nama lain. Ini yang menurut saya jadi pertimbangan Persib. Dan ya sangat kan Persib ini di bursa transfer menuju musim baru 2021 2022 ini kan adem ayem. Ya, sekalinya beli langsung yang begini ya. Iya, jadi memang kebutuhan tim yang benar-benar yang dibutuhkan seperti itu loh. Jadi ya itu tadi, Kim keluar. Beda mungkin kalau Kim Kurniawan masih ada. Mungkin tidak perlu Mark Klok juga atau tidak perlu mendatangkan Rashid, tapi mendatangkan Mark Klok gitu. Jadi menurut saya sih seperti ini sangat kebutuhan sih menurut saya, kebutuhan sebagai tim. Dan kita tahu di bursa transfer sekarang Persib kan paling adem ayem dibandingkan tim-tim gede yang lain. Kita nggak ngomongin Bali dan Persipura ya, karena Bali dan Persipura beda, masih dalam artinya beda, mereka lebih lama persiapan karena punya kewajiban di Piala AFC. Tapi dibandingkan tim yang lain gitu, pergerakan dia itu adem ayem, tapi mereka juga tidak melepas pemain. Beda dengan Persija ngelepas Sersus, Adi Sute, nyaris tidak melepas pemain. Itu yang poinnya sih. Oke, itu tadi pembahasan kita soal bakal seperti apa sih lini tengah Persib dengan kehadiran Mark Klok. Karena bisa dibilang ya sekarang sudah lumayan wah di lini tengahnya dengan kedatangan Mark Klok. Dan akhirnya dengan adanya Mark Klok ya bisa dibilang, gue bilang sih puzzle-nya sudah terpenuhi lah gitu, dari Persib tersebut. Guys, thank you banget buat yang udah nyaksiin dan juga sudah mendengarkan. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya dari kami. Gua Rais Adnan dan juga Estu Santoso pamit.